Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam ibadah keluarga streaming malam hari ini. Kita akan memulai ibadah streaming pada malam hari ini. Pelayan firman akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Juliana Parapat Lende. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Ketika Allah memilih kita sebagai anak-anak sulungnya, kita diminta untuk bertanggung jawab atas berkat terindah itu. Masing-masing kita diharapkan pula untuk menjadi berkat bagi orang lain, membuat banyak jiwa takluk di bawah kuasanya. Dengan rasa syukur atas berkat dan kuasa Allah dalam hidup ini, kita datang beribadah kepadanya. Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian. Kita bakti 105 bait 1 dan 2. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana Engkau telah kumpulkan kami di malam hari ini dalam ibadah keluarga streaming. Biarlah kiranya Engkau pimpin ibadah ini agar boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu. Berkatilah hamba-Mu, Ibu Pendeta Juliana Parapat Lende, yang akan memberitakan firman-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam Mazmur pujian secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Kami persilakan duduk kembali. Kita akan mengangkat pujian kembali dari Kitab Bakti 105 bait 3. Kudengar Yesus memanggil. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab, terambil dari surat 1 Korintus pasal 8, ayat 1 hingga ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 8, ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih banyak untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sebagai keluarga, kami masih bisa duduk diam sebentar untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi mampu untuk kami laksanakan dalam perjalanan beriman kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami senantiasa berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain yang pada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala.
Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makan menjadi batu sandungan bagi saudaramu, bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudaraku, mari kita lihat ayat yang ke-9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia ini sangat tergantung kepada makanan dan minuman. Bahkan dalam perkembangan peradaban manusia, kebiasaan makan dan minum itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisah dari sebuah kebudayaan. Setiap insan pasti membutuhkan makanan, melainkan juga makanan sekarang ini sudah dalam pemahaman yang sangat luas. Makanan bisa dilihat dari secara moral, sosial, rohani, karena manusia sangat berpusat pada makanan. Namun sangat disayangkan bahwa budaya makanan dan minuman ini telah menjelma dalam istilah wisata kuliner yang ditandai dengan maraknya makan di kafe-kafe, di resto yang sangat mahal, dan bisnis makanan juga menjanjikan, sekaligus manusia, saudara dan saya sudah terhisap hidup dalam materialisme, hedonisme, sehingga kita lebih senang makan untuk makanan yang mahal, dan kita anggap bahwa makanan mahal itu adalah makanan yang membuat kita berharga. Padahal saudara-saudara yang terkasih, perlu diingat baik-baik bahwa saya tidak melarang Bapak Ibu untuk makan ini dan makan itu adalah hak Bapak Ibu, atau mungkin itu adalah kebebasan Bapak Ibu saudara-saudara untuk makan. Tetapi saudara-saudara perlu kita ingat baik-baik bahwa makan di tempat mewah, berkelas, memakai anggaran yang cukup besar, kita juga harus bisa paham tentang menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita juga harus ingat jangan sampai kita besar pasak daripada tiang, dan makanan akhirnya membuat kita tidak manusiawi, tidak lagi memikirkan orang lain. Atau di sisi lain kita juga bisa terjebak dengan apa yang disebut dengan rakus, kita makan tanpa memikirkan orang lain, sehingga kita adalah orang tidak bahwa mari kita lihat makna makan secara Alkitab. Saya kasih contoh
ketika yang terjadi dalam diri Adam dan Hawa. Ular menawarkan untuk makan dari buah pohon yang dilarang oleh Allah, buah pengetahuan baik dan jahat. Pada saat itu saudara-saudara yang terkasih, Allah sudah melarangnya, tetapi Adam dan Hawa mengambil bagian di dalamnya, sehingga Hawa juga mengambil dan memberikan kepada suaminya. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara, kesusahan, mereka berhadapan dengan kesusahan, lalu dengan jerih payah, Adam harus bekerja untuk memenuhi keluarganya, begitupun sakit bersalin harus dihadapi oleh Hawa, lalu mereka juga harus keluar dari Taman Eden, mempertanggungjawabkan semua yang mereka lakukan ketika mereka ingin sekali sama dengan Allah. Dan yang kedua, saudara-saudara juga harus ingat apa yang Yesus ajarkan, bahwa bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, dan yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Kita bisa bandingkan itu dalam Yohanes 6 ayat 27. Setiap orang membutuhkan makanan, tetapi kita juga harus menguasai diri sedemikian rupa sehingga apa yang kita makan, apa yang kita minum itu tidak membinasakan diri kita sendiri atau membuat orang yang lemah iman jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, dari apa yang saya kemukakan ini, mari kita sedikit melihat apa yang terjadi di jemaat Korintus. Kota Korintus adalah sebuah kota terkemuka di negara Yunani. Secara geografis, kota ini terletak di pertengahan segala arus perdagangan antara daerah timur dan barat. Kota yang kaya secara pengetahuan dan kebijaksanaannya. Itu kita bisa bandingkan di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 1 Korintus 2. Masyarakat kota Korintus ini majemuk, termasuk juga di bidang agama. Segala macam agama, aliran, dan kepercayaan mendapat pendukung dan penganut di kota ini. Agama-agama yang berasal dari Roma, Yunani, hadir semua di sana. Sehingga saudara-saudara bisa bayangkan bahwa ada banyak konsep berpikir, cara berpikir, penyembahan berhala, semua hadir. Dan yang paling sangat dipuja di Korintus itu adalah Dewi Aphrodite. Ini adalah Dewi cinta berahi, kuilnya banyak dikunjungi oleh orang. Di kota Korintus, Dewi Aphrodite ini disembah karena ada kebebasan yang terjadi, ribuan pelacur disiapkan dalam kuil ini. Lalu masalah juga yang dihadapi, bagaimana sikap dan kelakuan mereka berhadapan dengan bahan makanan. Jadi ada makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan saudara-saudara, setelah mempersembahkan makanan ini kepada berhala, mereka menjual di pasar. Ada sementara orang yang tidak bisa makan karena mereka menganggap bahwa itu sudah tidak suci lagi. Tetapi ada sementara yang menganggap bahwa bagi saya sudah percaya kepada Yesus Kristus, tidak ada lagi yang haram dan tidaknya. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, ini menjadi persoalan di tengah jemaat. Ada yang bisa makan karena pengetahuan tentang Tuhan Yesus Kristus, menganggap bahwa tidak ada lagi batasan-batasan seperti ini. Kita bisa makan apa saja, Tuhan sudah menebus kita. Tetapi di sisi lain ada orang yang lemah iman. Dia tidak bisa menerima bayangan tentang penyembahan berhala itu menguasai dia, sehingga akhirnya dia yang lemah iman ini merasa bahwa saya tidak bisa makan. Tetapi yang kuat iman, yang pengetahuan yang hebat mulai menjas atau menintimidasi mereka bahwa kenapa kamu tidak mau makan?
Sekalipun sudah pernah di penyembahan berhala, tetapi bagi kami sudah ditebus. Sehingga kami boleh makan apa saja. Paulus akhirnya menulis surat kepada mereka dan memberi nasihat. Yang pertama, pengetahuan manusia sangat terbatas. Paulus katakan, pengetahuan itu harus digunakan untuk mengasihi sesama manusia. Kalau pengetahuan menjadikan seseorang itu sombong, maka pengetahuan yang dia miliki itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu yang pertama yang ingin Rasul Paulus katakan, bahwa oke, kamu punya pengetahuan, tetapi jangan sampai kesombongan dalam pengetahuan itu menjadi batu sandungan untuk saudaramu yang lemah iman. Yang kedua, Paulus juga mau mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang esa, tidak ada Allah lain yang hidup. Semua berhala adalah mati. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Paulus menekankan tentang Allah yang harus mereka sembah. Yang ketiga, Paulus mau mengungkapkan juga kepada umat supaya berhikmat menggunakan pengetahuan yang ada. Kalau memang kamu makan tetapi membuat saudara-saudaramu menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaramu, lebih baik tidak usah makan. Seumur hidup lebih baik tidak usah makan. Paulus mau mengatakan bahwa percuma kalau kamu makan lalu saudaramu yang lemah iman itu berdosa. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, Paulus sangat tegas, dia ungkapkan pada ayat yang ke-13. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi saudara-saudara yang terkasih, inilah firman Tuhan yang ditujukan untuk kita. Mungkin situasi kita berbeda, tetapi saudara, masalah makanan yang mahal, makanan yang mewah, ataupun makanan yang sederhana, itu kita temukan sehari-hari. Dan sikap kita terhadap makanan atau sikap kita menilai orang lain yang tidak makan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga nasihat Rasul Paulus ini masih sangat relevan dalam kehidupan kita. Yang harus kita pelajari di sini yang pertama, urusan makan memang kelihatan sepele, terkesan hanya sebatas membicarakan. Urusan perut atau selera bagi masyarakat, kita harus ingat baik-baik bahwa ternyata urusan makanan bukan masalah yang sepele. Untuk itu saudara-saudara, mungkin kita bisa makan apa saja, tetapi ada sementara orang yang tidak bisa makan makanan itu. Kita yang punya pemahaman, punya iman, punya pengetahuan, seharusnya kita juga lakukan semua itu dalam kasih. Kalau memang ada orang yang tidak bisa makan pada saat itu, ya ikutlah sama-sama tidak usah makan. Daripada kita melemahkan iman percayanya. Karena makanan dan minuman bukan jalan keselamatan. Yang harus kita ingat baik-baik bahwa Allah itu penuh kasih. Dalam kasihnya dia mau supaya kita menghargai satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama saudara-saudara yang terkasih. Yang kedua yang harus kita ingat baik-baik, secara tidak sadar kita seringkali menjadi hakim atas orang lain. Entah itu dia saudara kita, sesama jemaat atau sesama orang-orang di masyarakat, kadang kita menjadi hakim. Dan ini yang kita harus pelajari lewat firman Tuhan saat ini. Paulus mau mengingatkan kita bahwa penghakiman yang dimaksud Rasul Paulus ini adalah supaya kita jangan membenarkan diri dalam soal makanan. Karena itu adalah sebuah kebebasan. Paulus mengajarkan supaya kita bisa menghargai perbedaan di antara kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini sangat dalam, tetapi saudara dan saya memahaminya bahwa kita harus bisa menghargai orang lain. Bahkan dengan tegas Rasul Paulus mengatakan, kalau memang saya makan lalu orang-orang di sekitar saya berdosa karena dia lemah iman,
mending saya tidak makan. Jadi dalam hal ini Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita betapa kita harus hidup dalam kebersamaan, menghargai satu dengan yang lain, lalu memikirkan juga perasaan orang lain. Sehingga pengetahuan yang kita miliki itu adalah pengetahuan yang penuh kasih, pengetahuan yang juga bisa membuat orang-orang di sekitar kita memuliakan Tuhan lewat cara hidup kita yang peduli. Saudara-saudara yang terkasih, ada orang yang merasa begitu hebat ketika dia bisa menjamu orang dengan makanan yang mahal. Lalu ketika dia pergi ibadah di orang lain, dia tidak mendapat jamuan makan seperti itu. Kadang kita mengatakan, masakan sih hanya makanan seperti itu aja nggak bisa. Berarti apa? Kita sudah menghakimi satu dengan yang lain. Jadi saudara-saudara yang terkasih, saya mau kasih contoh kehidupan kita dalam persekutuan. Kadang kita bersikap seperti itu. Kadang kita juga merasa lebih hebat ketika kita bisa menjamu orang di dalam ibadah keluarga, ibadah pengucapan syukur, lalu kita mulai menjas orang lain, menghakimi orang lain yang tidak bisa melakukannya. Atau lebih sadis lagi, kita tidak menerima ibadah hanya karena alasan kita tidak bisa menjamu. Padahal saudara-saudara yang terkasih, ibadah kepada Tuhan tidak ada syaratnya. Harus ada makanan dan minuman. Jadi hal ini harus juga ada dalam diri kita untuk memahami hal ini. Sehingga masalah makanan bukan syarat untuk menerima ibadah, tetapi perjumpaan kita dengan Tuhan itu yang penting. Dan saya mau katakan bahwa ada juga jemaat yang kalau ibadah di si A dia datang karena di sana ada jamuan makanan, itu lebih parah lagi. Kalau di sini dia tidak datang hanya karena tidak ada jamuan makanan. Sikap-sikap seperti ini akan merusak sebuah persekutuan. Karena kita tahu bersama bahwa Tuhan menyediakan semua yang baik bagi kita, tetapi Tuhan mau supaya kita berhikmat. Yang bisa menjamu orang tidak menjadi sombong, yang tidak bisa juga tidak ciut mentalnya sehingga akhirnya menolak ibadah, tetapi makanan adalah berkat Tuhan, tetapi bukan menentukan perjumpaan kita dengan Tuhan. Ini yang harus sebagai persekutuan yang beribadahkan Tuhan Yesus kita harus pahami baik-baik, sehingga pengetahuan kita tentang Tuhan bukan diukur dari makanan yang mewah atau makanan yang sederhana. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita jangan menjadi batu sandungan. Apa yang dimaksud dengan batu sandungan? Saudara, saya kasih contoh. Ada seorang yang mungkin Bapak Ibu tahu, Mahatma Gandhi. Saudara, dia pernah mengungkapkan begini, dia sangat memuji orang Kristen. Pada saat itu Inggris menjajah India. Dia senang sekali bahwa orang Kristen itu setiap minggu beribadah. Saudara, dia memuji tentang ajaran-ajaran Yesus. Dan dia sangat senang untuk ajaran khotbah di bukit. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, betapa dia kecewa. Ternyata orang Kristen itu yang kalender Masehinya itu hari Minggu itu dipakai untuk beribadah. Ternyata tentara-tentara ini pada hari Minggu mereka pakai untuk apa? Untuk pesta, untuk berburu, untuk berolahraga, untuk minum-minum mabuk. Sehingga akhirnya menjadikan Mahatma Gandhi ini batu sandungan bagi dirinya. Akhirnya dia memutuskan bahwa dia hanya mau percaya pada Yesus, dia tidak percaya kepada orang Kristen. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berada dalam kehidupan seperti ini, maka kita membuat batu sandungan bagi orang lain. Apa itu batu sandungan? Batu sandungan itu yang membuat orang terantuk, yang membuat orang atau menghalangi orang datang kepada Tuhan. Makanya disebut batu sandungan.
Untuk sandungan itu kan bukan masalah-masalah hebat. Kalau batu yang membuat kita terantuk itu bukan batu yang besar kan, batu kerikil yang kecil. Tapi orang Kristen kadang hal-hal yang kecil pun dia tidak menjadi berkat, tetapi dia menjadi batu sandungan. Sehingga kehidupan kita ini membuat orang akhirnya tidak datang kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau masalah makanan akhirnya membuat orang tidak dapat beribadah, berarti apa? Berarti kita salah besar. Kehidupan kita ini harus menuntun orang dekat kepada Tuhan. Sehingga masalah makanan bukan masalah segala-galanya, tetapi masalah yang menjadi segala-galanya ketika engkau menjadi sandungan bagi saudaramu datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, nasihat Rasul Paulus ini kembali menguatkan kita pada saat ini. Ketika makanan itu menjadi pusat kehidupan kita, kita diingatkan, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain dengan makananmu. Jangan sampai makanan menghalangi orang datang kepada Tuhan. Itu harus diingat baik-baik. Jangan sampai karena makanan saudara bersaudara berantem dan akhirnya tidak ngomong bertahun-tahun. Mari kita kembali ingat bahwa makanan bukan segala-galanya, tetapi Tuhan harus menjadi segala-galanya. Pengetahuan akan Tuhan harus membuat orang memahami dan mengerti, bahkan menahan diri sedemikian rupa. Kalau memang hal ini membuat orang lain berdosa, mending saya tidak makan. Karena ngapain saya makan kalau orang lain berdosa? Jadi saudara-saudara, di sini Rasul Paulus mengajarkan etika kita terhadap orang lain. Dan biarlah firman Tuhan pada malam hari ini dalam ibadah keluarga, mari, makanan bukan masalah sepele, tetapi akan menjadi masalah besar kalau kita menghalangi orang datang kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita semua, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat. Hidup kita bisa membuat orang datang kepada Tuhan, dan kehidupan kita bisa juga menjadi kekuatan iman percaya orang lain kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, amin. Jemaat Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan Gita Bakti 104 ayat 1 dan 2. Bersama
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, Tuhan yang kaya, Tuhan yang senantiasa memberikan kecukupan, makanan dan minuman untuk kami nikmati sampai pada saat ini. Tuhan, dalam syafaat kami ini, secara khusus kami mau memohon kepadamu, kiranya Engkau mau ampuni setiap salah dosa kami, bahwa seringkali makanan menjadi persoalan dalam kehidupan kami. Kami terlalu fokus pada makanan dan minuman sehingga kami lupa akan hubungan baik, etika pergaulan kami. Kadang kami juga berdosa di hadapan hadirat-Mu, karena kami tidak menjadi saluran berkat bagi sesama, kami tidak bisa berbagi satu dengan yang lain. Bahkan kadang kami menghakimi satu dengan yang lain hanya karena dia terlampau sederhana dan kami menganggap bahwa kemewahan itu adalah kehidupan. Padahal Engkau datang dalam kesederhanaan dan Engkau juga dapat melipat gandakan makanan dan minuman yang kami miliki. Untuk itu Tuhan Yesus, lewat firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya Engkau juga mau terus menyadarkan kami, memberikan kekuatan, iman, percaya, dan juga penguasaan diri. Sehingga kami terus hanya mengabdi kepada Tuhan dan kami juga boleh menjadi saluran berkat. Kehidupan kami tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kami, tetapi kehidupan kami, sikap hidup kami boleh membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga atas makanan dan minuman yang kami nikmati, terima kasih juga atas berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah undur dari rumah tangga kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami terus bawa para pemimpin kami, ajarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Engkau juga tutup bungkus mereka dengan kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat, akal budi, sehingga apapun yang mereka lakukan berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan senantiasa mengasihi para pemimpin kami, baik di pusat sampai ke daerah-daerah. Pada saat ini Tuhan Yesus, secara khusus kami juga mau berdoa untuk mereka yang berada dalam kekurangan makanan, untuk mereka yang berada dalam kekeringan, kemiskinan, untuk mereka yang juga tidak dapat makan karena sakit penyakit. Tuhan juga jaga, lindungi, berilah jalan keluar, berilah juga kesuburan, berilah juga kebaikan, kesehatan, sehingga mereka juga senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena virus corona. Tak putus-putus kami terus memohon jangkauan pengasihan Tuhan berlaku atas mereka, baik mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang mengisolasi diri di rumah sakit, kami serahkan semuanya kepadamu. Biarlah kasih dan kesetiaan Tuhan juga menyembuhkan mereka, belas kasihan Tuhan juga hadir di muka bumi ini, memulihkan kami umat manusia, menyembuhkan juga di Indonesia yang banyak sekali sedang terpapar virus corona. Tuhan sendiri yang mau menyembuhkan mereka. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis, berilah mereka ketabahan, kekuatan, jangan biarkan mereka tidak tulus di dalam pelayanan mereka, tetapi lewat banyaknya pasien virus corona ini, mereka makin takluk di hadapan hadirat-Mu dan kekuatan Tuhan berlaku atas mereka. Tutup bungkus para medis, para dokter dengan kesehatan yang prima, sehingga mereka terus berada mendampingi saudara-saudara kami dan mereka juga terbebas dari virus ini. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat GPB RN. Engkau juga mau jaga dan berkati kami semua. Engkau mengenal kami masing-masing, Engkau juga tahu persoalan-persoalan kami, Engkau juga tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Kiranya Tuhan juga memberikan jalan keluar dan Tuhan juga hadir, Tuhan juga memberikan hikmat pengertian. Kami juga memohon kepadamu sehingga kami juga mampu untuk memaknai makanan dan minuman yang Kau berikan, dan kami bersyukur kepadamu, tidak menghakimi satu dengan yang lain, tetapi kami memuji dan besarkan nama-Mu, dan kami juga bersyukur kami berada dalam persekutuan
persekutuan yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk GPIB RNE yang akan segera masuk new normal. Kami akan masuk dalam ibadah di gereja yang didahului sosialisasi, kehadiran majelis dan pengurus Pelkat. Tuhan sendiri buka jalan, beri kesehatan yang prima bagi kami semua, sehingga peribadahan di gereja boleh berjalan dengan baik. Dan saudara-saudara kami yang masih di rumah karena usia, jangan tinggalkan mereka. Biarlah mereka bisa mengikutinya lewat live streaming, dan kami bersuka cita bahwa semua fasilitas Tuhan akan sediakan bagi kami, dan kami terus memuji dan besarkan nama Tuhan, karena kami percaya dalam situasi apapun Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, berkatilah keluarga kami masing-masing, berkatilah anak-anak kami dalam tumbuh kembang, berkatilah juga remaja, orang muda, orang tua lanjut usia. Biarlah Tuhan kehidupan kami berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga memohon Engkau ampuni setiap salah dosa yang sudah kami lakukan. Bila sekarang ini kami masih berdosa terhadap makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh kami, Engkau ampuni dan Engkau kuduskan kami. Tuhan Yesus, berkatilah juga tim musik, Inforkom RNE, operator LCD. Tak putus-putus kami terus memohon, biarlah mereka tetap bekerja melayani dengan baik dan mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Majelis yang bertugas dalam ibadah keluarga ini, Tuhan juga memberkatinya. Dengar dan sautilah doa kami ini Tuhan, kami alaskan hanya kepadamu. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kitab Bakti 81 bait 1 dan 2.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di mana berkat yang asalnya daripada-Mu, kami boleh kembalikan dalam bentuk persembahan, ucapan syukur kami kepadamu. Biarlah Engkau berkati persembahan kami ini, tangan-tangan yang telah memberikannya dengan penuh sukacita dan penuh kerelaan, agar menjadi alat bagi pelayanan di gereja kami. Inilah doa dan permohonan kami, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tetap berdiri. Kita akan kembali dalam kegiatan kita sehari-hari. Biarlah kita bersedia menjadi pelaku-pelaku firman pada saat ini. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Gita Bakti 277 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah Bapa kita, mulai sekarang kekal sampai selama-lamanya.